Pandemi COVID-19 masih belum berakhir, namun kewajiban tetap harus dilaksanakan. KKN Undip merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Ketiga aspek tridharma perguruan tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan Undip dapat menjadi manusia berilmu pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dengan adanya kondisi pandemi saat ini, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN dengan tema Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asaum Saral Mutakin dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2018. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN Tim 2 periode 2021 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Insinyur Joko Suwandono MSP. KKN kali ini dilaksanakan pada 30 Juni 2021 hingga 11 Agustus 2021. Upacara penerjunan KKN Tim 2 periode 2021 dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan YouTube oleh Bapak Rektor Undip pada tanggal 30 Juni 2021. KKN kali ini saya berkesempatan untuk melaksanakannya di Kelurahan Gayamsari. Kelurahan Gayamsari merupakan bagian dari Kecamatan Gayamsari yang terletak di Kota Semarang bagian timur. Luas wilayahnya kurang lebih 90 hektar dengan batas wilayah di sebelah barat yakni Kelurahan Pandian Lamper, di sebelah utara Kelurahan Siwalan, di sebelah timur Kelurahan Kalicari, dan di sebelah selatan Kelurahan Lamper Tengah. Kelurahan Gayamsari terdiri dari 4.217 kepala keluarga dengan 9 rukun warga dan 67 rukun tetangga. Perizinan KKN kali ini telah kami ajukan kepada Lurah Gayamsari. Kelurahan Gayamsari memiliki fasilitas umum yang sangat memadai, seperti sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, balai pertemuan, dan lain-lain. Penentuan program kerja KKN ditentukan berdasarkan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa serta disesuaikan dengan kebutuhan wilayah KKN. Angka kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin meningkat di Indonesia, sehingga pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diharapkan dapat membantu mengurangi penularan COVID-19. Setelah dilakukan observasi dan survei di kelurahan, terdapat peningkatan kasus COVID-19 di lingkungan Kelurahan Gayamsari. Berdasarkan bidang keilmuan saya, yakni ilmu kesehatan dan kebutuhan wilayah tempat KKN saya, maka saya susun program kerja pertama saya yakni sosialisasi mengenai protokol isolasi mandiri. Sebelum melaksanakan program, saya melakukan studi literatur yang akan saya gunakan sebagai dasar pembuatan poster serta materi yang akan saya sampaikan pada mini webinar melalui media Zoom Meeting. Dengan adanya program sosialisasi mengenai protokol isolasi mandiri, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang bagaimana protokol isolasi mandiri yang baik dan benar. Diharapkan pula setelah program ini dilaksanakan, masyarakat dapat menjalankannya dengan baik sehingga dapat membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk program kerja KKN saya yang kedua adalah sosialisasi mengenai leptospirosis dan upaya untuk menanggulanginya. Program ini saya buat karena berdasarkan profil Kelurahan Gayamsari yang kami dapatkan saat melakukan survei, terdapat riwayat 1 kasus leptospirosis serta 157 warga dengan faktor risiko menderita leptospirosis. Angka ini cukup tinggi dan merupakan faktor risiko penyakit tertinggi kedua di kelurahan ini setelah tuberkulosis. Sehingga menurut saya perlu diberikan sosialisasi mengenai masalah leptospirosis dan upaya untuk menanggulanginya. Seperti program kerja yang pertama,
Saya juga melakukan studi literatur sebagai dasar pembuatan poster, serta materi yang akan saya sampaikan pada mini webinar. Setelah diberikan sosialisasi mengenai leptospirosis, diharapkan masyarakat menjadi lebih peduli dengan keadaan sekitar dan kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat berdampak terhadap risiko penularan leptospirosis. Diharapkan pula setelah sosialisasi terkait faktor risiko dan cara menanggulanginya, angka faktor risiko leptospirosis dapat menurun. Barangkali di sini dari Ibu sendiri ada kesan dan pesan tersendiri terkait dari kegiatan kami, Bu. Oke, terima kasih. Salam kenal saya selaku Ketua FHK, nama saya Hani, dengan Mas Fadil di sini ya. Nah, untuk kesan saya memang sangat berkesan gitu. Saya melihat program panjenengan saja sudah cukup bagus di bidang kesehatan, dan memang ini karena kebutuhan kita di bidang kesehatan. Saya melihat berbagai kegiatannya sudah sesuai dengan yang ada, yang wajib kita adakan di masa pandemi ini. Hanya saja memang tidak bisa cukup meluas ya Mas, karena memang berkaitan dengan waktu pandemi ini yang harus terbatas. Sebenarnya untuk pengetahuan seperti itu, sosialisasi PHBS, kemudian pandemi itu kan bisa cukup meluas di wilayah lain selain RW 3. Yang kita menyadari bahwa karena pandemi ini tidak bisa merata untuk semua wilayah. Hanya saja harapan kami, meskipun kemarin hanya terpilih RW 3, harapannya bisa di RW 3 nanti ditularkan ilmu-ilmu yang sudah panjenengan semua berikan. Dan kesan saya merasa bahwa meskipun pandemi, jenengan semua penuh semangat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Untuk pesan dan juga dengan hadirnya mahasiswa KKN Tim dari UNIF, ini kami sangat berkesan. Terima kasih Kelurahan Gayamsari, dari adik-adik ada ide-ide yang kreatifan seperti budidaya ikan, dari Engger, kemudian ada yang dulunya itu memang sudah ada itu di tanaman itu banyak sekali karena sudah lama mati. Sekarang ada lagi angkut hidup dan hidupkan lagi. Kemudian ada hand sanitizer otomatis, kemudian dengan brosur untuk mengajak atau mencegah COVID. Nah ini sebetulnya brosur itu ditempel ke wilayah masing-masing, jadi yang ada pos-posnya. Pos-pos ini juga boleh, kemudian adik-adik keluarga yang ada posnya itu ditempeli, jadi warga masyarakat tahu. Jadi saya juga pesannya seperti itu, yang senang karena dengan hadirnya KKN Tim 2 ini kami bertambah wawasan yang namanya ini sudah bisa ya lagi namanya seperti ini tentang cara belajar seperti ini. Kita saling sharing pesan kami, pesan dan surah apa yang sudah ada dengan dapat, nanti tolong untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi.